Hai Bayu, wah kamu sedang memainkan alat musik apa? Hai Mario, aku sedang memainkan alat musik tradisional Indonesia, yaitu gendang. Oh, gendang. Cara memainkannya seperti apa Bayu? Cara memainkannya adalah dengan dipukul-pukul Mario, seperti ini nih. Wah, suara pukulan gendangnya merdu sekali ya Bayu. Tapi tiba-tiba aku kepikiran nih Bayu. Bagaimana ya bunyi pukulan gendangnya bisa sampai ke telinga kita? Iya ya Mario, aku jadi penasaran juga nih. Nah Mario, untuk mengetahui jawabannya, kita simak bersama-sama yuk penjelasan dari Kadim berikut ini. Halo adik-adik, wah bertemu kembali ya dengan Kadim. Adik-adik, sebelumnya kita mendengar percakapan antara Bayu dengan Mario ya. Nah, mereka ternyata sedang membicarakan bagaimana ya suara gendang itu bisa sampai ke telinga kita. Nah, ternyata bunyi gendang bisa sampai ke telinga kita karena bunyi memiliki sifat dapat merambat. Apa adik-adik? Bunyi memiliki sifat dapat merambat adik-adik. Oke deh. Nah, adik-adik, bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar atau searah dengan arah getarnya. Apa? Kita ulangi bersama ya. Bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar atau searah dengan arah getarnya. Oke deh, sudah paham? Sip. Nah, adik-adik, ternyata supaya bunyi gendang dapat kita dengar, ada loh syarat-syaratnya. Apa saja ya? Yuk kita lihat berikut ini. Syarat yang pertama agar bunyi dapat terdengar adalah adanya sumber bunyi. Contohnya adalah gendang yang dipukul oleh Bayu tadi adik-adik. Ketika gendang dipukul-pukul, maka gendang akan menghasilkan bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sehingga gendang tersebut merupakan sumber bunyi adik-adik. Syarat yang kedua agar bunyi dapat terdengar adalah adanya media penghantar. Bunyi dapat merambat melalui media perantara. Contoh media perantaranya adalah udara yang berada di antara gendang dan tempat di mana Mario berdiri. Bunyi pukulan gendang merambat melalui udara dan akhirnya sampai di telinga Mario. Karena itulah Mario dapat mendengar pukulan gendangnya. Dan syarat yang ketiga adalah adanya pendengar. Bunyi akan terdengar jika ada yang mendengarnya ya. Suara pukulan gendang tadi dapat terdengar karena adanya pendengar, yaitu Mario dan Bayu. Nah, adik-adik, itulah syarat-syarat terjadinya bunyi, yaitu adanya sumber bunyi, lalu ada media penghantar atau perantara, dan ada pendengarnya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelumnya kita telah mengetahui ya, bahwa bunyi dapat merambat pada benda gas. Contohnya adalah udara di sekitar kita. Nah, ternyata bunyi juga dapat merambat pada benda cair dan benda padat loh. Seperti apa ya membuktikannya? Nah, adik-adik, untuk membuktikan bahwa benda cair dapat merambatkan bunyi, kalian bisa nih melakukan percobaan berikut ini. Nah, adik-adik, percobaan yang sedang dilakukan oleh Bayu ini merupakan percobaan untuk membuktikan bahwa benda cair itu bisa merambatkan bunyi. Caranya seperti apa sih, Kak? Caranya seperti ini nih adik-adik. Nanti ember besarnya kalian isikan dengan air hingga penuh. Lalu kalian ambil corong, kemudian celupkan bagian kecil dari corong tersebut ke dalam airnya dan dekatkan telinga kalian ke bagian corong yang lainnya. Selanjutnya, pukul embernya dengan menggunakan batu. Nah, pasti kalian akan mendengar suara dari corong tersebut adik-adik. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda cair. Contohnya adalah air ini ya adik-adik. Oke, sudah paham? Sip. Sekarang yuk kita buktikan bahwa bunyi bisa merambat pada benda padat.
Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa nih menggunakan percobaan telepon benang. Seperti apa percobaannya? Yuk kita lihat berikut ini. Adik-adik, percobaan telepon benang ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat di benda padat ya. Untuk percobaan kali ini, kita akan dibantu oleh teman kita, yaitu Bayu dan Mario. Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya, yaitu 2 buah gelas plastik, benang kasur, dan paku. Eits, tapi hati-hati ya dengan pakunya. Nah, langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah satu lubang kecil di dasar gelas plastik dengan menggunakan ujung paku pada 2 buah gelas plastiknya. Kedua, potong benang kasur sepanjang 2 sampai 3 meter. Ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Keempat, buatlah simpul agar benang tidak lepas. Oke deh, telepon benangnya sudah jadi nih adik-adik. Sip, sekarang kita perhatikan Bayu yuk yang akan mencoba berbicara kepada Mario menggunakan telepon benangnya. Wah, adik-adik, ternyata Mario bisa mendengar suaranya Bayu loh. Nah, namun ketika benangnya dilepaskan, Mario tidak bisa mendengar suara Bayu. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat, yaitu contohnya adalah benang adik-adik. Benang akan merambatkan suara dari gelas Bayu menuju gelas Mario, sehingga Mario bisa deh mendengar suara Bayu. Oke deh adik-adik, dari percobaan-percobaan tersebut, kita semakin yakin ya adik-adik, bahwa bunyi dapat merambat pada benda cair dan juga pada benda padat. Nah, adik-adik, dari kegiatan atau percobaan telepon benang tadi, bisa nih kita buat laporan percobaannya. Seperti apa ya cara membuatnya? Kita lihat yuk berikut ini. Nah, adik-adik, ketika kalian ingin membuat laporan percobaan, maka kalian harus menuliskan nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahannya, langkah-langkah kerjanya, hasil percobaannya, serta kesimpulannya adik-adik. Nah, bentuk laporannya seperti apa ya? Seperti ini nih adik-adik. Nah, ini adalah laporan percobaan dari kegiatan kita tadi ya. Yuk kita lihat nih. Nama percobaannya adalah telepon benang. Tujuan percobaannya adalah membuktikan sifat bunyi merambat pada benda padat. Alat dan bahannya adalah 2 buah gelas plastik, benang kasur, dan juga paku. Langkah kerjanya, pertama, buatlah satu lubang kecil di dasar gelas plastik dengan menggunakan ujung paku pada 2 buah gelas plastiknya. Kedua, potong benang kasur sepanjang 2-3 meter. Ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Dan langkah kerja yang keempat adalah buatlah simpul agar benang tidak lepas. Hasil dari percobaan ini adalah suara Bayu dapat terdengar di telepon benang milik Mario ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat pada benda padat. Oke deh adik-adik, kita sudah selesai ya menuliskan laporan percobaan kita. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Wah, banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan kali ini. Nah, sekarang kalian jadi tahu ya kenapa suara gendang bisa kalian dengar melalui telinga kalian. Tentunya karena adanya media perantara adik-adik. Oke, sip. Jangan lupa ya tonton video selanjutnya dan kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.